Shalom saudara, semoga sukacita dari Allah menyertai kita semua. Hari-hari ini kita menghadapi perkara-perkara yang tak mudah. Pandemi belum berakhir. Mungkin ada yang pernah mendengar penglihatan malaikat pencabut nyawa di awan-awan. Tapi orang percaya jangan menjadi takut. Mari berpegang pada 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi petunjuk Tuhan itu supaya setiap rumah itu ada darah Yesus. Nah itu saudara dengar semua. Nah soalnya Pak, lebih baik kita kayak kita ulang lagi, dan Pak Daud mungkin bisa menekankan itu. Soalnya mereka salah tangkap, mau pindah Bali loh Pak 3 bulan. Ya, jadi saudara dengerin ya semua ya, supaya semuanya jelas ini, jangan ketakutan. Ayo, gimana Pak Daud? Jadi gini Michael, saya tuh semalam tidak bisa tidur. Ya. Antara tidur dan tidak, saya melihat seorang malaikat dengan pedang terhunus. Dan malaikat ini adalah malaikat yang diutus sama Tuhan. Dan itu pun seizin Tuhan. Malaikat ini diutus pernah pada waktu zamannya waktu bangsa Israel di tanah Mesir. Dan setiap anak sulung mati. Jadi ini malaikat pencabut nyawa, Michael. Yeah. Nah, dan kedua, Michael, orang-orang Israel disuruh berdiam di dalam rumah, tetapi setiap ambang-ambang pintu dikasih darah anak domba. Amin, Michael. Nah, arti darah di sini adalah darah sebagai tanda. Jadi malaikat itu saya lihat dia natap saya. Itu apa yang harus saya lakukan? Tuhan yang beritahu pesan. Pokoknya kita harus percaya kuasa darah Yesus yang membentengi, melindungi kita. Amin. Kedua, selama 3 bulan diam di rumah, berdoa dengan pelindungan darah Yesus, Michael. Amen. Yang berseru dalam Tuhan diselamatkan. Amen. Nah itu. Jadi setiap rumah-rumah ada tanda darah anak domba pada waktu bangsa Israel. Nah, artinya untuk saat ini di setiap rumah bukan hanya duduk diam nongkrong, tapi berdoa dan dengan Yesus. Amin. Amin. Dan yang berseru dalam nama Tuhan diselamatkan. Ingat, Michael, setiap rumah. Ingat, waktu itu bangsa Israel dikasih tanda darah anak domba, tetapi tidak keluyuran keluar jalan-jalan. Nanti Michael. Iya, Pak. Tetapi mereka diam dalam rumah. Ya. Nah, dan ini saat ini, Michael, malaikat itu ada di Pulau Jawa. Berdiri di awan-awan dan tugasnya itu. Jadi pesan Tuhan untuk kita semua di Pulau Jawa yaitu apa? Berdiam di dalam rumah, berdoa dengan kuasa darah Yesus. Kalau tidak penting sekali atau karena kerja. Ingat itu, Michael? Iya, Pak. Kalau tidak penting sekali, jangan keluar. Ya, kalau itu penting untuk kerja, keluar. Tetapi ingat, pakai jenis ini, Michael. Karena virusnya ini, Michael, ini bisa kena bagian mata juga. Iya, Pak. Bukan hanya hidung. Makanya pakai kayak gini loh, Michael. Iya. Ngerti, Michael? Iya, Pak.
Jadi semua kalau keluar rumah pakai ini. Iya. Nah, pakai ini Michael ya. Iya. Nah, sama anjuran pemerintah masker. Iya. Nah, setelah itu semprot-semprot di udaranya. Itu kalau waktu keluar. Iya. Nah, airnya juga air antivirus, antibakteri, Michael. Iya, Pak. Kan ada yang namanya alkohol juga atau Michael. Nah, kan ada juga aniseter. Nah, jadi tidak usah ketakutan berlebihan. Nah, itu dengar saudara ya. Dari Pak Daud sendiri ini. Iya. Saya sendiri juga di dalam rumah, Michael, tidak keluar-keluar. Kalau keluar hal yang penting. Nah, dan ini 3 bulan, Michael. Jadi kalau saudara tidak usah ketakutan, karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Nah, roh kemenangan. Nah, tetapi Tuhan sudah ngasih peringatan supaya apa? Jangan banyak keluar keluyuran kemana-mana berkerumun. Karena ingat, malaikat maut itu berjalan di Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya. Nah, Michael? Ya, Pak Daud. Sorry putus, Pak Daud. Jelas, Michael? Iya. Mungkin agak jelek, Pak. Jadi mungkin kepotong-potong gitu. Sorry. Iya. Jadi kita jangan jelas, Michael. Yesus, kita dilindungi ya, Pak. Iya, tapi harus ada protokol kesehatan yang ketat, Michael. Nah, jelas, Michael? Mari kita belajar juga dari Keluaran 11 ayat 1 sampai dengan 12 tentang tulah ke-10 yang diberitakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan. Juga segala anak sulung hewan dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mukjizat-mukjizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati Tuhan lawatan secara khusus, bebaskan dari yang jahat. Kuasa Yesus yang bekerja lawat mendengar program ini. Demi nama Yesus Masiah. Amin. Amin. Yes, Pak Dut. Thomas, Ya.
Ini semua kita berdoa, Thomas. Siap. Jadi supaya Tuhan Ya. memerintahkan malaikat maut itu supaya menurunkan pedangnya, Thomas. Iya, Pak Daud. Kita berdoa supaya bulan Agustus sama September itu kalau bisa mereda, Thomas. Iya, Pak Daud. Kita harus apa, Thomas? Berdoa. Alkitab berkata kalau kita berdoa di rumah Tuhan dan berseru dalam namanya, maka Tuhan mendengar doa-doa kita, Thomas. Betul, Pak Daud. Tetaplah kuat, tekun berdoa, dan darah Yesus, vaksinlah kami, jauhkan dari segala jenis virus dan sakit penyakit. Mari saudara, kita percaya dengan iman, Allah kita luar biasa. Percaya kita punya Allah yang besar, jauh lebih besar dari semua masalah kita. Amin.